Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, ibu-ibuku yang tersayang semuanya, ibu-ibu guru TK Khalifah yang cantik-cantik. Pada hari ini kita akan melaksanakan PMO level sekolah yang kedua pada bulan Oktober ini, akhir Oktober ya ibu-ibu ya. Baiklah. Tidak lupa kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat melaksanakan PMO level sekolah ini. Dan tak lupa kita bersalawat kepada junjungan kita, yaitunya Nabi besar Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pusaka kepada kita untuk pedoman kita di dunia ini menuju kampung akhiratnya nanti. Baiklah ibu-ibu, kita akan membahas tentang refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Yang pertamanya, yang kedua sekolah menemukan akar masalah, yang ketiganya sekolah menyepakati solusi, dan yang keempatnya memberikan tindak lanjut dari akar masalah tersebut. Sebelumnya marilah kita supaya ibu-ibu guru semuanya bersemangat untuk level PMO level sekolah ini, marilah kita briefing dulu ya ibu-ibu. Baik, Lina, musiknya. Ibu daerah berdiri ya. Baik, sudah siap semuanya ibu-ibu? Sudah ada keluar keringatnya? Supaya ibu-ibu menjadi semangat nantinya ya. Baiklah ibu-ibu, kita bahas yang pertama dulu ya ibu-ibu. Refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Sebelumnya, sekolah kita menemukan akar masalah. Akar masalah tersebut, coba saya sebagai kepala sekolah ingin menanyakan kepada ibu guru, adakah apa akar masalah yang terjadi pada sekolah kita tentang pembelajaran berbasis peserta didik ini? Ada yang bisa menemukannya? Ya, silakan Bu Epi. Akar masalah dari hasil revisi pembelajaran dan
Akar permasalahan dari hasil refleksi pembelajaran dan karakter. Satu, anak masih ada yang belum bisa atau kesulitan dalam menyesuaikan pembelajaran anak sesuai dengan bakat dan minat anak. Dua, sulit mengetahui bakat dan minat anak. Cuman itu, Bu. Baiklah, itu akar masalah yang terjadi di sekolah kita. Setelah akar masalah tersebut, tentu kita ada sepakat, sekolah menyepakati bagaimana solusinya. Nah, solusinya, saya juga ingin bertanya kepada ibu guru yang manis-manis semuanya. Mungkin ibu guru sudah menemukan solusi apa yang kita temukan tentang akar masalah tersebut. Ya, ada ibu guru. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dari poin yang kedua tentang sekolah menemukan akar masalah. Jadi solusi dari akar masalah ini ada beberapa poin, ya Bu. Yang pertama ada jangka pendek dan jangka panjang. Ini bisa kita lakukan selama 2 bulan ya Bu ya. Di hal yang perlu kita lakukan pada jangka pendek ini itu sosialisasi dengan kepala sekolah, membentuk tim, kemudian membuat perencanaan program-program pelatihan mengenai modul ajar, belajar dari PMM, kemudian kita PMM mengenai modul ajar, kemudian kita membuat kombel atau komunitas belajar, kemudian jangka menengah, yaitu kita melaksanakan pelatihan tentang modul ajar tersebut. Kemudian setelah itu kita bisa mendatangkan Bu narasumber, baik itu dari pengawas atau kepala sekolah ataupun dari guru penggerak yang lainnya. Kemudian kita bisa melaksanakan pembelajaran di PMS secara terus-menerus sampai tuntas. Kemudian setelah itu kita belajar dalam komunitas di sekolah minimal 1 jam setelah pulang sekolah. Kemudian dalam poin yang ketiganya yaitu jangka panjang. Modal ajar tersebut bisa kita kembangkan. Kemudian modal ajar tersebut kita perlu merefleksi, dan setelah itu kita evaluasi dan kemudian kita tindak lanjuti. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami Bu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Solusi yang sangat baik sekali. Mari kita terapkan bersama-sama ya Bu. Apa-apa solusi yang kita temukan, semoga ibu-ibu bersemangat untuk melaksanakan solusi tersebut nantinya, supaya kita ke depannya menjadi lebih hebat lagi sebagai guru penggerak sekolah penggerak. Baiklah, setelah kita menemukan solusi itu, mungkin kita harus melaksanakan tindak lanjut dari akar masalah tersebut. Mengenai tindak lanjut ini, saya sebagai kepala sekolah ingin juga bertanya kepada ibu guru yang hebat-hebat ini, bagaimana tindak lanjut dari solusi tersebut. Silakan Ibu Endah. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Di sini menurut saya untuk melanjuti tidak lanjut dari akar masalah yang telah tersedia, yaitu yang pertama kita melakukan kan di sini sudah ada solusinya kata Bu Dola tadi, membentuk tim katanya tuh, membuat perencanaan dan program-program pelatihan. Di situ tindak lanjutnya kita melaksanakan kembali, setelah solusi kita rencanakan, lalu kita setelah itu kita laksanakan. Setelah kita laksanakan baru terdapat setelah kita laksanakan otomatis kita sudah tahu, dan muncul lagi pastinya masalah yang akan datang selanjutnya. Setelah masalah yang baru datang, kita cari juga solusinya dan apa tindak lanjutnya. Pada tindak lanjut ini kita pada solusinya kita kan sudah
kita bahas nih, di solusi ada jangka pendek, ada jangka menengah, dan ada jangka panjang. Kita lewati dulu satu-satu. Menurut saya, kita lewati solusi dari jangka pendek dulu. Setelah sudah kita tindak lanjutkan, kita lakukan, lalu kita masuk ke solusi yang itu jangka menengah. Setelah kita sudah melaksanakan solusi jangka menengah, baru kita masuk ke jangka panjang. Solusi pada jangka panjang ini kan berkelanjutan. Kalau jangka pendek tidak berkelanjutan, menengah juga tidak. Baru kita masuk ke solusi jangka panjang. Di solusi jangka panjang ini kita dapat melakukan tindak lanjut masalah dari akar masalah kita itu. Baiklah, itulah pendapat dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih, jawabannya sangat bagus sekali. Baiklah, kita masuk pada hasil refleksi pembelajaran dan karakter berbasis peserta didik. Pertamanya di sini melakukan penyesuaian diri terhadap anak. Jadi kita sebelumnya kita harus melakukan penyesuaian diri kepada peserta didik kita. Yang kedua, apa saja yang dibutuhkan terhadap anak sehingga adanya pembelajaran terdiferensiasi. Jadi sebagai guru kita harus melakukan apa yang dibutuhkan anak itu. Kita harus tahu di mana dia bisa bekerja nantinya sesuai dengan kebutuhannya dan minatnya. Dan juga yang ketiganya membuat kesepakatan kelas. Jadi kita sebagai guru juga harus memberikan kesepakatan kepada peserta didik kita supaya anak-anak kita itu tidak ada yang berlari-lari, dia tekun dengan tugasnya masing-masing sesuai dengan minatnya. Dan juga yang kedepannya pada proses belajar kita harus melibatkan semua anak. Tidak ada perbandingan anak yang bisa dengan anak yang tidak bisa. Mereka bisa berkolaborasi antara temannya. Disitulah anak dapat terdiferensiasi. Jadi kita tidak membedakan anak. Dan juga yang kelimanya, apa yang kita harapkan peserta didik pelajari di sekolah, apa yang kita harapkan supaya dia pintar dan hebat. Dan bagaimana hasil asesmen yang dilakukan. Jadi kita melakukan hasil asesmen itu sesuai yang kita lihat. Yang kita lihat apa yang sedang dikerjakan anak tersebut. Bukan menilai, kita melihat kemampuan anak tersebut sesuai yang apa yang dikerjakannya, itu yang kita asesmen. Dan seterusnya, apa usaha untuk meningkatkan ketercapaian tujuan pembelajaran? Usaha kita untuk meningkatkan ketercapaian tujuan pembelajaran, kita harus selalu melihat anak kita, memantaunya sampai di mana kemampuan anak tersebut. Dan juga apa rencana tindak lanjutnya. Disitulah kita mengetahui apa kekurangan anak kita itu, apa kelebihannya, kita akan melaksanakan tindak lanjutnya. Jadi akar masalah kita di sini, akar masalah dari hasil refleksi pembelajaran dan karakter yang telah dilakukan. Akar masalah dari hasil refleksi pembelajaran dan karakter anak itu, satu, anak masih ada yang belum bisa atau kesulitan dalam menyesuaikan pembelajaran anak sesuai dengan bakat dan minat anak. Dua, sulit mengetahui bakat dan minat anak. Itu akar masalah dari sekolah kita. Sekarang kita akan membahas dari ini lagi, refleksi dari hasil yang sudah berjalan dengan baik. Pertama, yang kedua refleksi dari hal yang belum berjalan dengan baik. Yang ketiga, kendala yang dihadapi. Yang keempat, solusi terhadap kendala tersebut. Yang pertama itu refleksi dari hal yang sudah berjalan dengan baik. Nah, baiklah ibu-ibu, apa-apa saja refleksi dari hal yang sudah berjalan dengan baik yang sudah kita jalankan. Saya ingin juga bertanya kepada ibu guru, apa-apa saja hasil dari refleksi yang sudah kita jalankan dengan baik tersebut.
Baik Bu Yuda, hasil refleksi yang sudah kita jalankan. Baiklah, di sini untuk refleksi dari hal yang sudah berjalan dengan baik, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Untuk refleksinya di situ kan kita telah menjelaskan sebelumnya kita telah mendapatkan solusi. Pada solusi kita yaitu kita menerapkan jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah, dan juga kita melakukan tindak lanjut. Dan sekarang setelah kita melakukan tindak lanjut, tentu kita mendapatkan refleksi. Di sini refleksi dari hal yang sudah berjalan dengan baik. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya di kelas telah menerapkan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillah sekarang ada beberapa anak yang sudah memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini kan berkaitan dengan bakat dan minat anak. Jadi sudah beberapa anak yang sudah paham di mana bakatnya, di mana minatnya. Pada pembelajaran berdiferensiasi ini kita melakukan kegiatannya ada tiga kegiatan. Pada 3 kegiatan tersebut kita menjelaskan kepada anak terlebih dahulu kegiatan apa saja yang akan kita lakukan pada hari itu. Di situ kita meminta anak untuk memilih sesuai dengan bakat dan minatnya. Alhamdulillah sudah ada beberapa anak yang sudah memahami apa bakat dan apa minatnya pada hari itu. Setelah itu, kalau setelah anak mengetahui apa bakat apa minatnya, kita menempatkan anak membuat kelompok. Pada kelas saya sudah ada beberapa yang sudah berkembang seperti itu, tapi ada juga yang belum. Jadi pada refleksi dari hal yang sudah berjalan dengan baik dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya alhamdulillah sudah sesuai. Kalau untuk yang lainnya nanti kita bahas kembali. Kita membahas satu-satu dulu kan Ibu Kepala. Baik, terima kasih Bu Yuda yang sudah menjelaskan panjang lebar tentang dari hal yang sudah berjalan dengan baik dan refleksi hal yang belum berjalan dengan baik. Kita masuk pada kendala yang dihadapi. Apa-apa saja kendala. Nomor 2 lagi ya Bu. Dari hal yang belum berjalan dengan baik. Yang sudah kita laksanakan, hal apa saja yang belum berjalan dengan baik. Baiklah Bu Dola. Baiklah, dari poin refleksi dari hal yang belum berjalan dengan baik, yaitu dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ada juga beberapa, kami kan sudah menerapkan ya Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi untuk kelas kami masing-masing. Tapi ada juga beberapa anak, kadang disuruh anak itu, silakan anak memilih pelajaran yang anak ibu suka sesuai minat apa yang dia suka. Tapi ada juga beberapa anak yang masih mengikuti temanya mau ambil ini, ya semuanya juga ngambil ini. Jadi cuma pembelajarannya satu lagi hanya 2 orang, kayak gitu Bu. Yang poin refleksi dari hal yang belum berjalan dengan baik. Itu aja. Terima kasih Bu. Baik. Itu dari hal yang belum berjalan dengan baik. Semoga untuk kedepannya anak-anak tersebut bisa memahami ya Bu, bagaimana itu pembelajaran yang berdiferensiasi, karena sesering mungkin kita mencobanya Bu Guru, sesering mungkin kita mencobanya, mungkin anak akan terbiasa. Baiklah, di sini kita masuk ke nomor 3, itu kendala yang dihadapi oleh Ibu Guru. Kendala apa saja yang Ibu Guru hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Kendalanya, silakan Bu Dina. Baiklah, mungkin kendala yang dihadapi dalam pembelajaran di sekolah, mungkin dalam pengelolaan kelas, kan ada banyak Bu, ada yang tidak sesuai dengan, ada beberapa yang belum bisa memahami pembelajaran
misalnya anak ini kurang cekatan dalam pelajaran ini. Kemudian anak ini lambat dalam topik yang disediakan oleh guru. Jadi sulit guru untuk menghandle atau mengelolanya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Tangan buat Bu Lina, saya sangat terkesan sekali. Sulit guru untuk menghandle pembelajaran yang berdiferensiasi, itu kendalanya. Mungkin Ibu semakin sering kita melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ini di lokal masing-masing Ibu, mungkin anak-anak itu akan lebih terbiasa. Untuk kedepannya. Maklum kita masih baru dalam kurikulum merdeka. Mari tepuk tangan Ibu, semangat semuanya. Dan marilah kita masuk ke keempat, solusi terhadap kendala tersebut. Bagaimana solusinya? Jadi mungkin di sini saya sebagai ibu kepala akan menerangkan solusi tersebut. Solusinya pertama, sebelum kita masuk pada pembelajaran inti tersebut, apa pelajaran berdiferensiasi itu, pertamanya kita terangkan dulu apa-apa saja. Kan kita sudah membuat tiga kelompok anak. Apa saja? Umpamanya tema minuman, makanan dan minuman. Umpamanya kita ada yang buat jus, ada yang buat minuman, umpamanya minuman jus, ini minuman susu, ini minuman air teh, umpamanya. Jadi kita sebagai guru terangkan dulu apa-apa saja pekerjaannya. Nanti kita suruh anak-anak itu memilih. Jadi semakin sering tersebut kita lakukan berkali-kali, anak-anak akan mengerti ibu guru. Jadi saya berharap sebagai kepala sekolah jangan bosan-bosan ibu guru memberikan pembelajaran berdiferensiasi ini kepada anak kita supaya anak-anak kita terbiasa sesuai dengan lingkungan dan topik yang kita laksanakan pada saat itu. Terima kasih ya ibu guru. Ada ibu guru paham semuanya? Baiklah, kita masuk paparan materi yang kedua, itu tindak lanjut. Pertama, penyusunan modul ajar. Yang kedua, asesmen. Apakah sudah selesai dilaksanakan tindak lanjut tersebut Bu Guru? Yang pertama yaitu penyusunan modul ajar. Coba berikan contohnya salah satu penyusunan modul ajar tersebut. Saya minta dari ibu guru, salah satu ibu guru dengan sportif aja ya. Apakah ibu guru paham tentang penyusunan modul ajar tersebut? Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan salah satu contoh dari modul ajar yang telah sama-sama kita buat. Baiklah, ini salah satu contoh modul ajar yang telah dibuat. Sebelumnya saya meminta maaf jika ada kekurangan dari penyusunan modul ajar ini. Di sini saya masih meraba-raba tentang pembuatan modul ajar, yaitu modul ajar tentang pembelajaran berbasis proyek. Di sini pada modul ajar ini yang pertama yaitu informasi umumnya. Di sini ada topik kita tentang Aku Cinta Indonesia. Subtopiknya menyambut dan memeriahkan HUT RI yang ke-78 kemarin. Subtopiknya yaitu tentang karnaval. Pada awalnya kita masih tetap seperti RPP. Pada RPP kan di sini kan ibu-ibu, RPP kan tidak ada nama kita. Di sini ada nama, asal sekolah, alokasi waktu. Pada alokasi waktu ini berapa hari kita melakukan proyek yang akan kita laksanakan. Pada kegiatan ini ada 5 pertemuan. 5
5 kali pertemuan berarti 5 hari. Dalam jangka pertemuan itu dilakukan pada pertemuannya 210 menit per pertemuan. Di sini juga ada jenjang kelas, jumlah siswa kita. Pada di sini kita poin di bawahnya yaitu tentang apa itu yang terkait, dimensi apa yang terkait pada proyek yang kita laksanakan ini. Di sini saya pada kegiatan karnaval ini ada beberapa proyek, ada beberapa dimensi yang terkait. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif, kreatif. Dan selanjutnya masih ada di bawahnya lagi. Pada poin di bawahnya yaitu kita memasukkan model pembelajaran kita. Gimana model pembelajaran kita? Pada hari itu model pembelajaran kita yaitu tatap muka, di mana kita secara langsung berkomunikasi dengan anak. Secara langsung kita mengajak anak bagaimana cara memeriahkan karnaval tersebut. Pada fasenya yaitu fase fondasi, karena kita masih di jenjang TK. Kalau di jenjang TK fasenya yaitu fase fondasi. Di sini juga ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya kita sesuaikan dengan topik kita dan subtopik kita pada hari itu. Di sini tujuan pembelajarannya tentang mengenal adanya Tuhan, anak mengetahui bentuk warna bendera. Sebelum kita melaksanakan karnaval, kita melaksanakan pembelajaran dulu. Pembelajarannya yang berkaitan dengan topik kita, dan ada beberapa tujuan pembelajarannya. Baru kita masuk ke kata kunci. Kata kunci ini yaitu tentang inti dari kegiatan yang kita lakukan selama 5 pertemuan itu, 5 hari pertemuan. Dari pertemuan pertama, kedua, ketiga sampai kelima. Di situ kita meletakkan kata kunci. Pada kata kunci ini mungkin ada beberapa guru yang belum paham apa itu kata kunci. Kata kunci ini yaitu kata kunci itu sama apa kegiatan yang kita lakukan. Misalnya kita membuat bendera, berarti kata kuncinya bendera. Kalau karnaval tetap karnaval, kalau berlomba ya buat berlomba. Berarti kata kunci itu kata pendeknya dari kegiatan yang kita lakukan. Baru setelah itu kita mendeskripsikan sedikit kegiatan kita. Kita deskripsikan kegiatan kita dari awal sampai akhir dengan secara rinci saja. Tidak usah panjang-panjang. Kalau panjang-panjang nanti susah kita menyusun katanya. Lanjut Kak. Seperti ini contohnya pada kegiatannya, pada deskripsi umum kegiatan. Kita jelaskan secara pendek. Di sini kegiatannya yaitu kegiatan awal dengan menggali pengetahuan anak terlebih dahulu dengan melakukan kegiatan membuat bendera. Orang tua bekerja sama. Kita melibatkan orang tua untuk bekerja sama dalam menghias sekolah, kelas, untuk memeriahkan HUT RI. Setelah itu kita masuk ke kegiatan itu lagi, mengajarkan anak apa saja baju-baju adat yang ada di negara kita. Di sini negara kita bermacam suku, maka juga bermacam baju-baju adatnya. Di situ kita juga menjelaskan kepada anak sebelum kita melaksanakan karnaval. Pada saat karnaval kan kita meminta anak untuk memakai baju adat. Sebelumnya kita mengenalkan terlebih dahulu kepada anak. Setelah itu masuk kita ke kegiatan berlomba kita. Di situ kan ada alat dan bahannya. Apa alat dan bahan yang kita gunakan dalam kegiatan kita dari awal kegiatan sampai pertemuan kelima. Setelah itu sarana dan prasarana. Masuk kita ke poin B yaitu komponen inti. Pada komponen inti ini kita bercerita atau mendiskusikan gambar. Di sini ada sumber. Di sumber ini contohnya apa saja sumber dari pembelajaran kita dari pertemuan
pertemuan kita pertama sampai kelima. Kadang di pertemuan pertama kita itu contohnya misal kita membuat bendera, otomatis kita mengenalkan anak gambar bendera. Berarti sumber kita yaitu gambar bendera. Setelah itu kita menerangkan apa lagi kepada anak. Ada kita menerangkan gambar burung Garuda misalnya, kita buat juga. Sama ini sumbernya berarti media ajar kita. Media ajar kita yang kita kasih lihat ke anak gitu kan. Kita jelaskan di sini kalau misalnya ada video, kita buatkan link videonya. Setelah itu masuk kita contoh cerita diskusi. Di sini kita menceritakan ringkasan cerita dari awal pertemuan. Apa yang dilakukan kegiatan oleh anak pada pertemuan pertama, pada pertemuan kedua apa yang dilakukan. Boleh kita mengambil tidak satu anak aja. Boleh kita mengambil misalnya pertemuan kita ada 5 kali pertemuan. Satu hari pertemuan anak yang pertama ini, yang kedua ini, dan selanjutnya seperti itu. Dan selanjutnya di sini kita buat tanggalnya, kita buat apa yang dilakukan anak. Lanjut Kak. Baru kita masuk ke komponen inti yaitu peta konsep. Di sini kita menjelaskan di peta konsep ini kita membuatkan bagannya. Bagannya itu apa namanya? Ya, peta konsep itu maksudnya bagan yang sesuai dengan apa kegiatan hari ini. Kita misalnya menyambut apa kegiatannya. Kita buat dulu judul besarnya, baru kita bagi. Ada berapa bagian, baru kita masuk bagian pertama ini kita rincikan lagi. Kita rincikan apa saja kegiatan untuk penyambutan HUT RI ini. Kita rincikan, baru kita rincikan kembali. Bagaimana caranya, bahannya, dan bentuknya. Juga seperti itu di sebelahnya. Yang kedua yaitu curah ide kegiatan. Pada poin pertama kita menjelaskan kegiatan awal kita. Di kegiatan awal kita dapat kita misalnya kegiatan awal kita menonton video, kita jelaskan. Yang kedua kita bercerita, kita jelaskan juga di sini kita bercerita, melaksanakan kegiatan bermacam-macam kegiatan yang disediakan guru misalnya. Selanjutnya masuk kita ke kegiatan main. Kegiatan main ini sama dengan kegiatan inti juga. Di sini juga ada kita mengajarkan anak untuk berani bercerita, terus berani bercerita tentang kegiatan yang telah dilaksanakan, berdoa sebelum dan sesudah makan, mengucapkan syukur. Di sini kita menjelaskan di kegiatan main ini kita menjelaskan 2 kegiatan yang kita lakukan pada hari itu. Bisa kita gabung boleh juga. Lanjut kita masuk digabung ini juga ke penutup ini. Kalau dilihat-lihat masuk ke penutup, soalnya di situ ada juga yang terakhir saya ada juga melihat modul ajar dari orang lain. Dia gabung kan Mulina di pada kegiatan bermain ini. Lanjut. Di sini kita masuk ke tahap pembelajaran berbasis proyek. Di sini tahapannya ada permulaan, ada pengembangan, dan ada penyimpulan. Di sini kita urutkan harinya. Apa saja hari dalam permulaan kita? Misalkan dalam permulaan kita pada hari pertama kegiatannya memantik ide anak, untuk kita mengajak anak untuk berdiskusi terlebih dahulu, baru kita melihatkan video tentang sejarah, lalu kita menceritakan kembali dari hasil yang mereka tonton tadi, lalu kita baru mengajak anak bermain sesuai dengan topik kita. Dan pertemuan kedua kita apalagi yang kita lakukan, misalnya masih di permulaan misalnya letaknya di pertemuan kedua kita masih terletak di permulaan. Kita jelaskan juga di sini apa kegiatan kita. Anak bisa mengenal warna dan bentuk apa, ada bentuk bendera, menghitung banyak bendera dan sebagainya. Setelah itu kalau misalkan pada pertemuan kita sudah masuk ke perkembangan, kita masuk ke perkembangan lagi. Kalau masih di permulaan, kita letakkan di permulaan. Tapi kalau sudah berjalannya sudah maksimal,
topik kita, misalnya membuat bendera. Membuat bendera itu kan membuat pengembangan bakat anak. Bagaimana bakat anak membuat bendera? Apakah dia kreatif atau bagaimana? Lalu dengan kegiatan selanjutnya di sini pertemuan ketiganya yaitu membuat bendera, menarik garis, lalu kita menyanyikan lagu kemerdekaan misalnya. Pada pertemuan keempat juga masih di pengembangan, kita jelaskan juga apa kegiatannya. Pada pertemuan kelima kita melaksanakan karnaval. Kenapa kita mengambil karnaval di pertengahan, di pengembangan? Di situ kan anak TK masih belajar tentang apa itu karnaval, apa saja yang dilakukan orang pada karnaval. Di situ masih pengembangan bagi anak. Beda dengan anak SD, SMP, mungkin dia sudah mengetahui, berarti masuk ke penyimpulan kalau anak SD, SMP itu. Tapi kalau anak TK masih di pengembang pengetahuannya tentang karnaval, tentang baju-baju adat, tentang apa saja. Dan lanjut juga yang pertemuan ke-6 yaitu pengembangannya, yaitu pertemuan ke-6 lomba. Di lomba ini juga kita mengembangkan bagaimana anak dalam berlomba, sepertinya lomba membawa bendera lari, berarti itu pengembangan fisik motoriknya, termasuk pengembangan. Tidak bisa kita letakkan misalnya kegiatan ini masih di formula kita letakkan di pengembangan, tidak bisa, nanti tidak sesuai. Selanjutnya baru kita mau penyimpulan. Pada kesimpulan ini kita meminta anak untuk menjelaskan bagaimana rasa yang dia dapatkan setelah pelaksanaan yang beberapa hari. Apa rasanya? Apakah dia senang, bosan, atau bagaimana? Baru kita masuk ke perlibatan orang tua. Di sini pada kegiatan proyek ini kita harus melibatkan orang tua, kita harus bekerja sama dengan orang tua. Karena kalau kita tidak melibatkan orang tua, nanti takutnya gimana ya? Pada kurikulum Merdeka ini banyak persepsi orang tua yang belum paham apa itu kurikulum Merdeka. Gimana cara kita untuk membawa orang tua itu paham apa kurikulum Merdeka? Yaitu kita harus melibatkan orang tua dalam kegiatan apapun, maupun intra, ekstra, maupun proyek. Kita harus melibatkan orang tua. Di sini kita juga belajar sama bapak fasilitator kita. Katanya kalau di intra, misalkan gurunya satu, padahal anak di dalam kelas banyak, kita boleh meminta tolong kepada orang tua untuk membantu kita untuk mengawasi anak. Jadi kita tidak berpatokan untuk diri kita sendiri untuk mengajar anak. Kalau kita sendiri mengajar anak, otomatis tidak tercover sebanyak apapun anak untuk kita sendiri. Lanjut kita ke kedua, yaitu curahan ide kegiatan. Di sini apa kegiatan pemukanya dan kegiatan inti. Lanjut. Baru kita pada modul ajar ini kita juga membuat RPP. Tidak saja RPP, modul ajar, tidak, di modul ajar tetap ada RPP. Tapi kalau untuk intra, boleh kita mengambil salah satunya. Boleh RPP, boleh modul ajar. Modul ajar ini sama kegiatannya, kegiatan 1 minggu sebenarnya. RPP ini kalau dulunya modul ajar ini sama RPPM pada kurikulum 2013, ya kan Bu? Di sini diganti namanya jadi modul ajar. Pada RPP modul ajar ini lebih simpel daripada RPP intra kalau saya pribadi. Karena di sini kita cuma menjelaskan saja tujuan kegiatannya apa. Kita letakkan di sini. Lalu kita masuk ke ini tujuan pembelajaran ini. Tujuan kegiatannya baru kita masukkan, kita jelaskan satu-satu. Kita jelaskan apa pada tahap pemula, yaitu hari pertama, apa tujuan kegiatan yang kita lakukan kepada anak. Tujuan kita sebagai guru apa? Kita jelaskan di sini. Misalnya kita membuat bendera pada hari pertama, apa tujuan kita? Bisa kita jelaskan. Anak dapat mengenal bentuk bendera, warna dan sebagainya. Baru kita jelaskan di sini apa kegiatan pembuka kita. Dalam kegiatan pembuka apa alat dan bahannya kita buat juga. Di sini intinya kita jelaskan juga alat dan bahan
lebih simpel daripada RPPH intra. Kalau menurut saya pribadi. Baru kita masuk ke asesmen atau evaluasi kita. Apa yang mau kita pakai? Kalau misalnya kita pakai catatan anekdot, kita buat, kita lampirkan di bawahnya nanti. Lalu hasil karya, terserah kita mau pilih salah satu boleh juga. Kalau mau ambil semuanya boleh juga. Lebih baik lebih banyak lebih baik. Terima kasih. Itulah penjelasan dari saya tentang modul ajar. Saya kembalikan kepada Ibu Kepala. Terima kasih kepada Ibu Ayuda yang telah menerangkan. Baiklah Ibu-ibu, sekarang kita masuk kepada koneksi antar materi. Di sini guru diminta untuk membuat kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah dipelajari hari itu. Mereka juga diminta untuk membuat keterkaitan antara materi hari itu dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, baiklah. Saya minta kepada Ibu Yuda kepada Ibu Lina untuk memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Baiklah Bu, saya akan memberikan kesimpulan dari diskusi kita tadi, yaitu refleksi dari hal yang sudah berjalan dengan baik. Yang pertama, dengan pembelajaran diferensiasi, alhamdulillah anak sudah memahami beberapa bakat atau minatnya. Yang kedua, dengan pembelajaran berdiferensi, alhamdulillah anak juga mengetahui tentang pembelajaran yang belum dimengertinya. Kemudian guru sudah paham bagaimana cara pembelajaran berdiferensiasi. Keempat, guru sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Dan kita minta juga ada kesimpulan dari refleksi dari hal yang belum berjalan dengan baik. Saya minta kepada Ibu Evlia, silakan Bu. Baiklah, anak belum bisa memilih refleksi dari hal yang belum berjalan dengan baik, yaitu anak belum bisa memilih kegiatan yang akan dilakukan terlebih dahulu. Itu yang belum. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa anak yang belum mengerti pembelajaran berdiferensiasi, ada juga yang sudah mengerti. Dan juga beberapa anak belum memahami bakat dan minatnya. Sekarang kesimpulan dari kendala yang dihadapi dibacakan oleh Ibu Ayuda. Baiklah, untuk kendala yang dihadapi, yang pertama yaitu guru belum melakukan pembiasaan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Ada beberapa guru yang belum melaksanakan pembelajarannya dan dengan membiasakan setiap harinya. Dan juga ada kendalanya yaitu kesulitan dalam menghandle dalam pembelajaran berdiferensiasi. Gimana pembelajaran berdiferensiasi itu kita harus mengelompokkan anak dengan bakat dan minatnya masing-masing. Guru masih terkendala dalam menghandle
dalam pembelajaran tersebut. Itulah kendala yang dihadapi dari beberapa guru dalam pembelajaran berdiferensiasi. Oh, bagaimana dengan solusi pembelajaran berdiferensiasi itu tentang kendala tersebut? Apa solusinya, Ibu? Untuk solusinya yaitu pada solusi terhadap kendala yang telah kita dapatkan, solusinya yaitu kita harus menjelaskan materi terlebih dahulu kepada anak. Setelah itu membuat kesepakatan dalam pembelajaran kepada anak sebelum melakukan pembelajaran tersebut. Lalu kita sosialisasi setelah kita melakukan pembelajaran tersebut. Setelah anak pulang, kita melakukan sosialisasi bersama ibu kepala sekolah atau mengevaluasi kembali pembelajaran hari ini kepada kepala sekolah. Kalau misalnya ada yang salah, diperbaiki kembali. Dan membuat tim kecil tersebut yaitu kita yang ada di sekolah, guru-guru dan kepala sekolah yang ada di sekolah. Kita membuat tim kecil, di mana tim kecil tersebut yaitu dapat bertukar pikiran bagaimana cara kita dalam pembelajaran ini. Setiap guru pasti ada inspirasi bagi dirinya masing-masing. Kalau dia ada trik-triknya masing-masing bagi guru. Jadi kita harus membuat tim kecil itu untuk bisa bertukar pikiran. Yang kelima yaitu membuat perencanaan program. Apa program yang akan kita buat terlebih dahulu lebih baik direncanakan. Kalau dilaksanakan secara langsung, otomatis perencanaan otomatis program yang akan kita buat tidak terlaksana dengan maksimal. Setelah itu kita melaksanakan pembelajaran di PMM. Di situ kita lihat banyak di PMM itu banyak kita mendapatkan informasi atau banyak pembelajaran baru di PMM itu. Soalnya kan ada beberapa orang yang telah melaksanakan di-upload ke PMM. Kita bisa dapat belajar dengan orang tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengerjakan asesmen anak. Untuk mengerjakan asesmen ini untuk mengerjakan asesmen ini kalau dapat kita laksanakan setiap hari agar tidak bertumpuk-tumpuk. Kalau kita bertumpuk-tumpuk otomatis kita bingung kita bagaimana cara kita mengasesmen anak. Tidak mungkin kita mengasesmen anak dengan cara meraba-raba, otomatis tidak sesuai dengan diri anak tersebut dan topiknya. Itulah solusi yang saya dapatkan. Saya kembalikan kepada ibu kepala sekolah. Terima kasih kepada ibu kepala sekolah. Baik, terima kasih ibu guru hebat semuanya yang telah memberikan solusi-solusi atau kendala apa-apa saja yang kita hadapi dalam proses pembelajaran berdiferensiasi di sekolah kita. Untuk hari ini kita cukupkan. Untuk kedepannya kita selalu bersemangat. Mari kita melaksanakan tepuk pelima. Tepuk pelima. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat lagi ya. Boleh pulang.